Upaya mendorong hilirisasi industri terus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan ekspor. Namun pertumbuhan investasi berjalan lambat karena inefisiensi kebijakan serta ketidakselarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Di tengah tingginya tensi perang dagang yang terjadi saat ini, pemerintah berkomitmen untuk mencari peluang perdagangan yang dapat mendorong pertumbuhan ekspor Indonesia. Namun, penanaman modal untuk membangun industri hilir hingga saat ini masih berjalan lambat karena minimnya pertumbuhan investasi. Pengamat ekonomi Bima Yudhistira mengatakan, penanaman investasi untuk hilirisasi sektor industri membutuhkan waktu yang cukup lama. Karena masalah inefisiensi penanaman investasi domestik serta kesinambungan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah yang sering tidak berjalan harmonis. Investasi untuk hilirisasi industri itu menghadapi beberapa hambatan. Salah satunya pertama adalah pembebasan lahan. Untuk mendirikan pabrik, pembebasan lahan itu bisa memakan waktu 5-10 tahun. Jadi ini butuh kemudahan dari pemerintah. Yang kedua, kita lihat adanya transisi dari OSS ya. Itu kan bagus untuk perizinan secara online, tapi harus disinkronkan juga dengan pemerintah di daerah. Jadi antara pusat dan di daerah harus sinkron. Makanya ide Pak Jokowi untuk membuat Kementerian Investasi ini kan mengokohkan lagi dan menguatkan wewenang BKPM sebenarnya, di-upgrade menjadi tingkat kementerian. Sementara Menteri Perdagangan Enggar Tias Tolukita mengatakan, Indonesia berupaya mengambil peluang di tengah perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok dengan memanfaatkan relokasi pabrik dari sejumlah industri yang ada di Taiwan dan Tiongkok. Nah, peluang-peluang itulah yang kita ambil. Seperti halnya kita dengan Amerika, TPT kita ekspornya meningkat 20%. Tetapi on the other hand kita juga kita import kapas dari mereka. Makin meningkat import kapasnya, makin meningkat tekstilnya, TPT-nya. Jadi kita lihat itu peluang, ambil market share-nya dari yang Cina. Di sisi lain, pasti ada relokasi industri. Ambillah contoh Taiwan pasti akan relokasi. Cina sendiri harus relokasi supaya dia bisa ekonomi dia bisa ekspor dia bisa terjalin. Upaya hilirisasi juga dilakukan pada komoditas ekspor untuk memberikan nilai tambah yang besar bagi ekspor Indonesia. Fania Aulia, Firman Adriana, Metro TV.